Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Mira Piliang. Apa kabar adik-adik khususnya yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 11 jurusan Usaha Layanan Pariwisata. Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saat ini saya akan memaparkan tentang sumber-sumber informasi data secara manual atau dari komputer dalam buku saya Pemasaran dan Penghitungan Tarif Transportasi Udara, Darat, dan Laut menuju pada bab kedua. Pada materi ini, terlebih dahulu kita akan mengetahui tujuan pembelajaran di mana peserta didik mampu menerima dan mengemas sumber-sumber informasi secara manual maupun komputer, dan peserta didik mampu mengetahui kualitas informasi yang diterima secara manual maupun komputer. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, maka untuk bab ini kita bentuk sebuah peta konsep di mana tujuannya adalah untuk merangkum secara keseluruhan materi pada bab ini agar kita dapat membahas secara detail dan tuntas. Yang pertama, peta konsepnya terkait sistem informasi berbasis web dan mengemas informasi data manual maupun komputer. Adik-adik sekalian, penting kita ketahui bahwa sumber informasi itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah dari manual dan kemudian adalah sistem komputer ataupun komputer. Di mana kedua sistem ini tujuannya sama, fungsinya sama, yaitu untuk mengolah data. Maka adik-adik di zaman era digital ini, sistem informasi itu meskipun melalui manual ataupun komputer, sudah mengarah kepada sistem informasi berbasis web. Namun, untuk lebih jelas dan tuntas kita bahas, yang pertama kita harus mengetahui dulu pengertian daripada sistem. Sistem itu adalah sebuah proses di mana antara input, proses, output itu saling berkesinambungan, saling berhubungan satu sama lain dan berkaitan. Untuk lebih jelasnya, input itu artinya adalah masukan. Masukan dalam arti informasi yang diterima secara manual kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam sistem, kita beralih ke poin proses. Informasi yang diterima tadi kemudian diolah menjadi informasi. Data yang diterima tadi diolah menjadi informasi. Kemudian setelah itu adalah hasil olahan data yang menjadi tindak akhir dari sebuah sistem atau yang disebut dengan output. Maka pengertian dari sistem itu sendiri adalah sudah terangkai dari ketiga gambar ini antara input, proses, dan output. Selanjutnya, kita lanjut kepada pengertian informasi. Informasi itu sendiri merupakan dapat dikatakan informasi yang berkualitas apabila memiliki tiga kategori, seperti yang sudah tertera pada slide ini. Yang pertama adalah informasi itu relevan, yang kedua informasi itu tepat waktu, dan informasi itu akurat. Relevan artinya informasi yang diterima memiliki kelayakan dan manfaat yang disampaikan dalam mengabarkan suatu hal. Jadi informasi yang disampaikan itu layak dan bermanfaat bagi pendengar begitu. Kemudian yang kedua adalah tepat waktu. Artinya informasi yang telah usang tidak memiliki nilai lagi. Maka memang lebih tepatnya kalau kita menyampaikan atau melakukan pemesanan tiket dalam hal apapun itu tepat pada waktunya. Apabila kita menanyakan misalnya keberangkatan kemarin, itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Itu sudah dikatakan kategori informasi yang telah usang karena tidak memiliki nilai lagi. Namun untuk kedepannya, lusa ataupun hari ini tepat pada waktunya itu sesuai dengan kondisi saat ini itu masih dikatakan masuk kategori informasi berkualitas. Kemudian selanjutnya adalah akurat. Akurat ini berkaitan dengan informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga sistem informasi itu sendiri memiliki fungsi untuk memproses, mengumpulkan, dan maupun menyimpan informasi
untuk disebarluaskan kepada beberapa pihak tertentu seperti itu. Baik, kita lanjut adik-adik sekalian. Saat ini, sistem informasi yang telah kita bahas itu ada dua, manual dan komputer. Kedua itu sudah diubah ataupun sudah lebih maju dan berkembang menjadi sistem informasi berbasis web. Seperti apa sih sistem informasi berbasis web ini? Mari kita bahas sama-sama. Sistem informasi berbasis web ini disebut juga dengan metode pengembangan sistem. Karena metode ini mampu mencakup secara keseluruhan informasi, kemudian diproses dengan bantuan perangkat lunak yaitu berbasis web. Untuk lebih jelasnya, pada slide ini sudah digambarkan sebuah diagram lingkaran, jadi seperti bentuk circle yang saling berhubungan satu sama lain. Mari kita bahas yang secara tuntas yaitu siklus informasi berbasis web pada gambar ini. Yang pertama terdapat bagian data. Data merupakan alat ukur sebuah informasi yang ditentukan berdasarkan manfaat, use or benefit, dan biaya. Hal ini sangat berkaitan sebab suatu data berupa informasi dikatakan bernilai apabila manfaat lebih besar daripada biaya. Artinya, biaya tidak selalu berhubungan dengan uang, melainkan efektivitas sebuah informasi. Kemudian setelah kita memperoleh data, kita beralih kepada poin berikutnya yaitu proses. Data yang kita terima itu kemudian diproses, setelah diproses maka terbentuklah sebuah informasi. Pada slide sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa kualitas daripada informasi itu sendiri, terdiri dari relevan, tepat waktu, akurat. Namun ada hal yang dapat kita lihat dari sudut pandang kualitas informasi itu sendiri adalah reliability, yaitu dapat dipercaya. Maka informasi yang kita dapat itu, yang kita terima itu dapat dipercaya atau tidak. Seperti itu kira-kira. Jadi kita harus memastikan. Kemudian setelah kita dapat menimbang sebuah keyakinan bahwa informasi ini adalah benar, maka kita akan melanjutkan kepada poin keputusan, di mana poin keputusan ini dilihat dari sudut pandang dua aspek. Yang pertama data kondisi maupun data operasi. Data kondisi ini ditinjau dari sebelum melakukan sebuah kegiatan, misal data kondisi. Saat ini seorang calon penumpang ingin membeli sebuah tiket udara, penerbangan, pesawat, seperti itu. Namun di kondisi dia beli adalah musim high season, musim rame-ramenya. Maka keseluruhan secara otomatis biaya mahal dari harga tiket dan lain sebagainya. Itu data kondisi. Jadi dengan begitu si calon penumpang akan dapat mengambil keputusan apakah dia akan tetap memilih untuk membeli pada musim high season ini atau nanti menunggu setelah low season. Begitu. Kemudian kita tinjau dari data operasi. Data operasi ini adalah ketika calon penumpang sudah fix dan sudah selesai melakukan reservasi, proses pembayaran dan juga tiket sudah confirm, maka akan beroperasi, akan terlaksanalah perjalanan yang telah dia reservasi sebelumnya. Tetapi ada beberapa hal yang membuat hal itu tidak beroperasi ataupun tidak berjalan lancar karena alasan tertentu. Maka dalam data operasi ini bisa disebut juga dengan perubahan jadwal. Mungkin perubahan jadwal, perubahan rute, cancellation atau pembatalan. Ada banyak alasan-alasan tertentu yang bisa menggambarkan sudut pandang dari data operasi ini. Sehingga dari kedua poin inilah seseorang dapat mengambil sebuah keputusan. Kemudian setelah ditinjau dari keputusan, kita beralih kepada poin tindakan.
di mana tindakan ini mendapat reaksi sebagai alat bantu setelah pengambilan keputusan. Setelah adanya pertimbangan dari kedua aspek yang sudah disebutkan, maka ada pengambilan keputusan itu sebagai hasil tindakan. Tindakannya apa setelah adanya pertimbangan seperti itu? Begitu. Kemudian setelah adanya reaksi, maka muncullah poin terakhir, yaitu hasil tindakan. Di mana hasil tindakan ini berupa umpan balik atau akhir dari proses siklus informasi. Dari memasukkan data, input, kemudian diolah datanya, yaitu proses menjadi informasi, kemudian outputnya adalah hasil akhir yang berupa tindakan. Maka informasi berbasis web ini memang pengemasannya itu sangat baik ya, sangat akurat. Sehingga tak heran jika memang saat ini di era digital ini kebanyakan orang-orang baik perusahaan maupun pengguna pribadi telah melakukan segalanya dengan proses informasi berbasis web agar lebih cepat menyebar luas dan memang reliability ya dapat dipercaya seperti itu. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya adalah kita akan membahas tahapan sistem informasi berbasis web proses pemesanan. Nah, dari prinsip-prinsip atau sistem pengertian definisi yang telah kita jelaskan tadi, maka ini merupakan tampilan daripada proses pemesanan tiket maupun pemesanan hotel yang berbasis web. Pertama sekali adalah adanya tampilan login. Nah, pada menu login ini kita akan memasukkan username dan password. Kemudian setelah itu kita dialihkan kepada kolom menu, di mana kolom menu ini tersedia beserta galeri ya. Galeri itu berfungsi untuk memberikan penawaran-penawaran produk pada travel atau biro perjalanan tersebut. Selain itu menunya itu juga menyediakan tampilan sesuai kebutuhan pelanggan, apakah itu membutuhkan kereta api, pesawat, bus, ataupun kapal laut seperti itu. Jadi ada berbagai macam dia menunya. Nah, setelah kita pada tampilan menu, maka apalagi sih yang berbasis web itu, maka ada tampilan pengisian data penumpang secara detail, kemudian tahap-tahap pencarian pemesanan yang telah dibuat sebelumnya, kemudian ada juga terkait proses pembayaran atau transaksi pembayaran secara online, kemudian pencetakan tiket, hingga pada akhirnya terbitlah e-tiket. Nah, pada saat ini sudah ada tampilan contoh daripada e-tiket. Maka dari segala proses itu sudah menjadi sistem informasi berbasis web yang saat ini sedang tren digunakan oleh orang banyak. Selanjutnya, kita akan ngebahas tentang pengemasan informasi. Setelah kita mengetahui sistem kerja daripada informasi berbasis web, penting juga kita mengetahui pengemasan informasi agar informasi yang kita sampaikan di website untuk dibaca atau dicari oleh orang-orang itu emang benar-benar tepat pada sasaran begitu. Karena apabila kita tidak mengemas informasi dengan baik, kemungkinan informasi itu tidak akan sampai kepada target ataupun sasaran begitu. Sehingga tujuan pengemasan informasi ini adalah memberikan kemudahan penyebaran informasi, di mana informasi yang dikemas dengan baik dan tepat akan sampai langsung kepada pengguna sesuai kebutuhannya. Sebaliknya, jika tidak dikemas dengan baik, maka tidak mengacu kepada kebutuhan pengguna. Contohnya pada gambar di slide ini, bisa adik-adik melihat kemasan produk cemilan yang pertama itu adalah hanya sebuah plastik bag ya, hanya sebuah plastik begitu kemudian dikemas dengan kemasan transparan memperlihatkan bentuk daripada jenis cemilan, keripik kah, kacang-kacangan kah, begitu ya. Jadi
no information, tidak ada informasi apapun terkait produk ini. Jadi konsumen ataupun calon pembeli itu melihat daripada kemasan ini menafsirkan jadinya, menafsirkan bahwa kalau ternyata kemasan ini adalah sejenis keripik pedas seperti itu. Oh, ternyata kemasan cemilan ini merupakan kacang-kacangan, biji-bijian begitu. Karena tidak ada informasi, tidak ada pengemasan informasi yang tertera pada kemasan produk cemilan yang pertama. Kemudian kita beralih kepada mengemas informasi menarik produk cemilan. Bisa adik-adik perhatikan antara produk cemilan yang pertama sama produk cemilan yang kedua ini sangat jauh berbeda. Pada produk menarik, informasi menarik ini, pengemasannya adalah tidak transparan. Kemudian tertulis ataupun tertera di luar daripada cover kemasan itu adalah keripik pisang, ada namanya. Kemudian ada juga ditampilkan bahan-bahan pembuatannya. Kemudian ditampilkan pula beratnya, berapa isi daripada keripik pisang. Kemudian ditampilkan juga beberapa komposisi terkait protein kah, gizinya kah, atau manfaatnya kah daripada keripik pisang ini. Jadi emang sangat jelas dan sangat menarik informasi sehingga konsumen atau calon pembeli yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kualitas sebuah produk keripik pisang ini dapat lebih luas dalam mengambil keputusan pun mereka lebih percaya akan informasi gambar nomor 2 ini, begitu kira-kira. Mereka kan lebih leluasa dan lebih, oh kayaknya saya lebih baik ngambil yang ini nih, keripik pisangnya jelas, terus komposisinya juga jelas. Oh ternyata kalau kita makan keripik pisang itu manfaatnya seperti ini. Oh ternyata keripik pisang ini berbentuk renyah, meskipun belum kita rasakan, tapi dengan adanya informasi itu kita sudah mengetahui begitu. Kemudian apabila kita makan lagi, kita buka dan kemasannya kemudian kita makan ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan di informasi tersebut dengan kenyataannya, maka itu akan lebih menarik minat calon pembeli atau konsumen untuk produk kita, begitu kira-kira. Jadi untuk mengemas informasi itu sangat penting dalam sebuah produk. Nah, adik-adik itu tadi terkait produk cemilan yang notabene pada umumnya orang-orang pada suka ya begitu. Nah, sekarang kita mengarah kepada produk pariwisata. Produk pariwisata ataupun produk Biro Perjalanan Wisata. Nah, di sini ada dua contoh saya telah buat. Yang pertama mengemas produk Biro Perjalanan Wisata dan yang di sebelahnya mengemas informasi menarik produk Biro Perjalanan Wisata. Kedua-duanya sama-sama menampilkan sebuah tampilan tentang ruang lingkup perjalanan wisata. Hanya saja perbedaannya adalah yang pengemasan pertama itu hanya tampilan beberapa objek wisata seperti Menara Eiffel, kemudian gambar pesawat, dan objek-objek wisata lainnya. Namun kita tidak tahu apakah Menara Eiffel itu di Medan, di Jakarta, atau di Paris, kita nggak tahu gitu ya. Jadi emang informasi yang dikemas yang pertama ini cukup hanya sekilas kalau oh ini jenis travel. Jadi kembali lagi kepada produk cemilan yang pertama itu seorang konsumen atau calon pembeli itu diminta untuk menafsirkan sendiri, mengartikan sendiri, memahami sendiri daripada bentuk pengemasan informasi yang disajikan. Sementara pengemasan informasi menarik produk Biro Perjalanan Wisata yang kedua itu lebih menarik. Jelas di situ ada dia jenis jenis paket wisata, tujuannya kemana, dan juga tertera kontak personnya, nanti apabila berminat dihubungkan kemana, karena sudah tertera nomornya, kemudian berapa harga daripada paket itu, apakah perorangan atau per grup, jika per grup berapa orang minimal, apakah dalam satu paket wisata itu bisa lebih dari 10 atau kurang dari 10 seperti itu. Jadi emang pengemasan produk menarik itu sangat dibutuhkan dan wajib.
Adik-adik sekalian, agar lebih jelasnya adik-adik bisa membaca secara langsung di buku yang sudah terbit terkait pengemasan informasi, barangkali pada slide ini gambar yang tercantum itu kurang jelas ya. Bisa adik-adik baca langsung di buku yang sudah terbit. Selain daripada itu, contoh-contoh yang sudah saya tampilkan pada slide ini, penting juga kita ketahui jenis kemasan informasi melalui media cetak. Media cetak ini seperti brosur, buku, pamflet, spanduk, poster, ataupun folder, dan sebagainya. Selain media cetak, juga jenis kemasan informasi ini melalui media elektronik seperti komputer, jejaring internet, radio, YouTube. Jadi sudah sangat banyak ya space ataupun ruang untuk kita mencari informasi. Kemudian jenis kemasan informasi lainnya juga yaitu dari data. Data ini terkait memo, surat, angka, gambar, grafik, tabel, dan sebagainya. Maka jenis-jenis kemasan informasi ini dapat kita aplikasikan sesuai kebutuhan kita ataupun pelanggan. Baik adik-adik sekalian, kita lanjut pada slide berikutnya adalah kita membahas tentang prinsip pengemasan informasi. Yang pertama adalah benar dan logis. Benar dan logis ini berkaitan atau artinya adalah masuk akal dan dapat dipercaya. Maka seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, apabila kita memberikan informasi di sebuah produk, maka berilah kemaslah informasi yang benar dan logis. Artinya masuk akal. Oh, ternyata keripik pisang ini dapat merilekskan Anda ketika menikmatinya. Bisa saja masuk akal ya dan dapat dipercaya karena cemilan biasanya dimakan saat bersantai. Begitu. Jangan atau hindari untuk melakukan keripik pisang ini sangat bermanfaat untuk menambahkan energi untuk menyelesaikan pekerjaan dalam 5 jam selesai dan tuntas semua. Tidak, itu tidak logis dan tidak benar. Namun jika kita sampaikan di dalam kemasan tersebut, keripik pisang ini dapat membantu Anda menikmati waktu di saat santai. Begitu. Ya, benar, cemilan itu dapat menemani kita di saat santai, begitu. Jadi masuk akal dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua adalah sistematis. Sistematis ini berkaitan dengan runut, bertahap, berkesinambungan sesuai dengan alur pikiran. Ya, jadi tidak menyampaikan kemasan informasi itu jangan secara meluas, lebar, tapi tidak ada intinya begitu. Tapi dia harus runut, bertahap, berkesinambungan sesuai dengan alur pikiran. Ada komposisinya, ada manfaatnya, begitu. Ada faktor-faktor lainnya, begitu kira-kira. Kemudian adalah aplikatif. Aplikatif ini adalah berguna atau diterapkan dengan baik. Kemudian tuntas dan menyeluruh berkaitan dengan informasi yang dikemas itu lengkap, akurat, dan up to date. Selanjutnya jelas. Tepat sekali pengemasan informasi ini harus jelas ya. Jelas maksudnya adalah mudah dipahami, di mana penyusunan kata-kata, kalimat, gaya bahasa formal maupun tidak formal itu penting untuk kita kemas secara baik agar saat si pembaca atau konsumen itu ketika mendapatkan informasi dan kita baca itu dapat benar-benar memahami, mudah memahami begitu. Kemudian adalah ringkas, yaitu langsung pada pokok pembahasan tidak bertele-tele. Keripik pisang merupakan cemilan nikmat saat santai. Sudah ringkas bahwa keripik pisang itu adalah cemilan santai, begitu kira-kira. Tidak perlu membuat keripik pisang. Adalah keripik yang olahannya dari pisang, kemudian digoreng, setelah digoreng dijemur, setelah dijemur diberi garam, diberi ini, diberi itu, dan segala macam. Tidak perlu begitu. Jadi cukup ringkas saja, namun pas pada pokok pembahasan. Kemudian selanjutnya adalah terbuka.
Terbuka dalam hal ini adalah mengeluarkan ide dan gagasan, tepat sekali. Desainnya kah, kemudian eh, informasi-informasi yang dibutuhkan yang untuk ditampilkan di cover daripada produk tersebut seperti itu. Dan yang terakhir adalah bermanfaat. Pastinya tujuan daripada pengemasan informasi tadi adalah bermanfaat. Artinya informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi pengguna atau sasaran yang dituju. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi pengemasan informasi. Kita sudah bahas tentang jenis-jenisnya, kemudian contoh daripada pengemasan informasi itu sendiri, prinsip-prinsipnya bagaimana, dan kita akan membahas tentang fungsi pengemasan informasi itu sendiri. Yang pertama adalah memberikan kemudahan pengguna mengakses dan memilih informasi sesuai kebutuhan. Kemudian memberikan keuntungan pada siklus waktu, tenaga, dan biaya pengguna. Kemudian, menjadikan penyebaran informasi yang efektif dan efisien lebih meluas, mempercepat proses penyampaian informasi kepada khalayak ramai atau pengguna, dan yang terakhir fungsinya adalah menyediakan informasi tanpa batas waktu dan mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, itu merupakan fungsi daripada pengemasan informasi. Baik adik-adik, kita sudah berada di akhir pemaparan bab 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di channel YouTube saya untuk materi yang berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.